بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا والنور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. Para bapak, ibu, abang, kakak, adik-adik semua yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat bapak ibu? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pertama dan yang harus sama-sama kita utamakan, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan karunia yang Allah masih berikan kepada kita hingga malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah masih pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak Bu, saya tidak bosan menyampaikan kepada para jamaah yang saya isi tausiahnya. Kita ini Pak Bu yang dikasih nikmat sama Allah, kita punya kewajiban Pak Bu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kewajiban kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian? Kata Ibnu Hazm, beliau sampaikan dalam kitabnya, kewajiban kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mengubah setiap nikmat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, kalau malam ini Bapak Ibu sekalian kita terima dari Allah nikmat berupa sehat Pak Bu, abang kakak, maka sehat itu harus berubah jadi taat. Kalau malam ini Pak Bu kita terima dari Allah nikmat berupa harta yang Allah titipkan dalam kantong-kantong kita, dalam dompet-dompet kita, dalam rekening-rekening bank kita Pak Bu, yang jumlahnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Ada triliunan Pak? Ada triliunan Pak? Insya Allah ada nanti ya. Maka harta itu Pak Bu harus kemudian berubah juga jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian Pak Bu? Ibnu Hazm lanjutkan dalam kitab beliau, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat Pak Bu, abang kakak, kalau nikmat itu tidak membuat kita makin dekat, lekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya baliyatun. Nikmat itu berubah menjadi musibah. Sehat jadi musibah Pak Bu. Kalau sehat nggak bisa ngebuat kita berangkat sholat jamaah. Sehat jadi musibah Bu. Kalau sehat nggak bisa ngebuat kita untuk tilawah, datang majelis taklim dan berbagai macam aktivitas ibadah yang Allah tentukan, syariatkan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita jadikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu abang kakak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan pengkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beberapa bulan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan.
Kenapa Ramadan bulan yang mulia, Pak Bu? Karena satu-satunya bulan, Pak Bu, yang Allah sebutkan namanya di Quran itu cuma Ramadan. Bapak Ibu boleh cek, cari dalam Quran, Pak, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kita hanya akan temukan, Pak, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya cuma Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran surah apa, Bu? Ayo, Bu, yang tahu boleh pulang, Bu. Mau pulang nggak, Bu? Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Syahrul Ramadan. Satu-satunya bulan, Pak, yang Allah sebutkan namanya di Quran cuma Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Apa kata para ulama, Bapak Ibu sekalian? Kata para ulama, ini menunjukkan adanya kekhususan pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Maka, Pak Bu, para sahabat Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, kalau datang bulan Ramadan kepada mereka, maka mereka akan berikhtiar sekuat tenaga mereka. Untuk apa? Meraih banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, Pak Bu, kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Kata Nabi, Pak Bu, ternyata ada orang-orang, Pak, yang sudah ketemu sama Ramadan tapi gagal panen di bulan Ramadan, Bu. Ya, saya ulang, Pak. Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang sudah ketemu sama Ramadan, sudah jumpa dengan Ramadan hadir dalam kehidupannya, Bapak Ibu sekalian, tapi dia gagal panen di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Apa sebabnya, Pak Bu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang gagal panen di Ramadan sebab yang paling utama karena dia tidak memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taubat, Ustaz? Al-ma'siyah tamhaqul ibadah. Kemaksiatan itu, Pak Bu, menghalangi kita dari ibadah. Maka dulu Syekh Asin Kiti, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab beliau pernah tuliskan, Bapak Ibu sekalian. Apa kata beliau? Kata beliau, siapapun di antara kita yang membawa tumpukan dosa, tumpukan maksiat masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka tumpukan dosa itu, Pak Bu, akan menghalangi kita dari kenikmatan beribadah di bulan Ramadan. Maka, Pak Bu, jangan kaget kalau ada orang sudah jumpa dengan Ramadan nggak sanggup dia mengerjakan ibadah. Jangan kaget, Pak Bu, kalau ada orang sudah jumpa dengan Ramadan, ibadahnya pengen buru-buru, Bapak Ibu sekalian. Bu, oh ada orangnya. Saya mau tanya, Bu, Ibu kalau taraweh pengennya cepat atau lama, Bu? Oh, sedang-sedang aja ya, Masya Allah. Tapi, Pak Bu, ada orang sudah jumpa dengan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dia beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Contoh, Pak, sering kita temukan, Bapak Ibu sekalian, orang sudah mengaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ngantuk, Pak Bu. Ada yang begitu nggak, Bu? Habis sholat subuh kita ngaji, tiba-tiba ngantuk. Saya mau tanya, Pak, kalau kemudian tiba-tiba ngantuk habis sholat subuh, Pak, padahal kita lagi ngaji, lanjut ngaji atau tidur, Pak? Pak, Bapak baju kuning pengalaman nih. Saya mau tanya, Bu, Ibu habis sholat subuh ngaji, Bu, lalu kemudian ngantuk, Ibu lanjut ngaji atau tidur, Bu? Hah? Apa, Pak? Ngaji sambil tiduran? Allah karim, ya. Jadi, Pak Bu, saya mau sampaikan, Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita terhalang, Pak Bu, dari ibadah di bulan Ramadan, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal paling utama, Pak Bu, kenapa orang kemudian gagal panen di bulan Ramadan? Kenapa? Dia tidak perbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, Bu, dosa kita sama manusia. Bu, Ibu punya dosa nggak sama suami, Bu? Banyak, oh banyak, Masya Allah. Kalau ada masih mending, Pak, ini banyak, Pak. Ini saya mau bilangin, Bu, biar kita nggak terhalang dari beribadah di bulan Ramadan, Bu, udah minta maaf belum sama suami, Bu? Bu, udah minta maaf sama suami belum, Bu? Oh udah, alhamdulillah. Kadang ibu-ibu ini dosanya apa? Dosanya dosa mulut, Bu. Ya betul, Bu. Ya, kadang sama tukang sayur bisa ramah, Pak, bisa bercanda, sama suami ngegas terus. Betul, Bu?
Betul Bu? Nah, maka ibu-ibu sekalian saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, taubat sama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk dosa kita kepada manusia Bapak Ibu. Jangan sampai dosa kita kepada manusia menghalangi kita dari beribadah kepada Allah di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat orang gagal panen di bulan Ramadan Pak Bu? Yang kedua karena dia beribadah di Ramadan Pak Bu, dia tidak iringi ibadahnya dengan keilmuan yang cukup Bapak Ibu sekalian. Saya ingat dulu Pak, zaman saya ngaji waktu saya kecil Bapak Ibu sekalian. Ada satu kitab yang sering kali dibahas oleh para guru-guru kita namanya Matan Zubat. Dalam kitab itu Pak Bu disampaikan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa dalam kitab itu disampaikan Pak Bu wa kullu man bighairi ilmin, siapapun di antara kita Pak Bu ya'malu, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah bighairi ilmin, tapi ibadahnya Pak enggak pakai ilmu. Apa kata Ibnu Ruslan Pak? A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Pak Bu, kita sekarang masuk hari ketiga ya puasanya tadi ya Bu. Rukun puasa ada berapa Bu? Bu, rukun puasa ada berapa Bu? Bu, Pak, rukun puasa ada berapa Pak? Wah, itu zaman saya SD dulu tuh Ustaz, Masya Allah. Pak Bu, saya mau sampaikan Pak Bu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawil ladzi, tidaklah sama Pak Bu antara orang yang beribadah dengan ilmu tanpa dengan ilmu. Beda Pak Bu sekalian. Orang yang ibadah dengan ilmu Pak, dengan orang yang ibadah tanpa dengan ilmu. Kata Allah, kul hal yastawil ladzi, tidaklah sama Bapak Ibu sekalian. Maka Pak Bu saya sering sampaikan ke jamaah taklim saya, termasuk majelis taklim ibu-ibu saya. Kadang ada beberapa problematika di Ramadan Bapak Ibu sekalian, yang kadang orang belum puasa, puasanya udah batal Pak. Contoh Bu, contoh Bu, saya mau tanya Pak Bu, kalau Bapak Ibu lagi makan sahur, tiba-tiba dengar azan, makan sahur tiba-tiba dengar azan, makanan masih di mulut tuh Pak Bu, kira-kira lanjut makan atau buang tuh makanan? Lanjut atau buang Pak? Ini makanan di mulut ini Pak. Hah? Lanjut. Kan baru azan, betul? Betul ya? Betul lah aja ente. Bu, saya mau tanya, kalau makanan di mulut Bu, ya, terus azan berkumandang Bu, lanjut makan atau ibu buang itu makanan? Lanjut, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hadisnya sahih Pak Bu, hadisnya sahih. Satu ketika Umar bin Khattab sedang minum Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian terdengar suara adzan. Adzannya siapa? Adzannya Bilal bin Rabah. Maka Umar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, asyrabuha ya Rasulullah, ya Rasul, apakah saya boleh minum ya Rasul? Ini adzannya Bilal sudah terdengar ya Rasul. Apa kata Nabi? Naam fasyaribaha, ya boleh lanjut minum. Jadi Bu, kalau lagi azan kita masih makan sahur, boleh nggak dilanjut Bu? Hah? Boleh nggak Bu Pak? Boleh nggak? Nggak boleh, saya belum selesai jelasinnya, ntar dulu. Pak Bu, ini hadisnya benar sahih Pak Bu, tapi kita memahaminya nggak sahih Pak Bu. Kenapa sekalian? Pak Bu, saya mau tanya, sekarang di Saudi Pak Bu, azan subuh berapa kali Pak? Azan berapa kali yang pernah umrah? Adzan tuh Pak, berapa kali? 2 kali Pak. Praktek ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW Pak Bu. Di masa Nabi Pak, adzan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal. Sama kayak sekarang Pak di Saudi. Adzan pertama ada tuh. Itu udah masuk waktu subuh belum Pak? Belum. Maka ketika kemudian Umar makan, Nabi bilang fasyaribaha, makan terus lanjut. Kenapa? Belum masuk waktu adzan subuh. Maka ada hadis lainnya Bapak Ibu sekalian dalam kemudian kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa kulu washrabu hatta yu'adzinun Ibnu Makhtum, makan minumlah kalian sampai terdengar azannya Ibnu Makhtum. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari hadis ini, batas kita boleh makan sampai terdengarnya azan Pak Bu.
Dan ini ilmu sekalian. Maka saya sampaikan sekalian, kenapa banyak orang nggak dapat pahala, gagal panen di Ramadan, Pak Bu? Kenapa? Karena ketika dia beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa Pak Bu? Karena Pak Bu, kalau kita tengok ayat Quran lain, wa kulu washrabu hatta yatabayyanakumul, makan minumlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian waktu subuh masuk. Kalau kita masih makan Pak Bu, berarti kita ngelanggar nih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Yang kedua Pak Bu, kenapa orang gagal panen di Ramadan? Karena dia tidak beribadah dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Pak ibadah yang lain Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa orang gagal panen di Ramadan? Yang ketiga, karena kita menyandarkan ibadah kita Pak Bu bukan kepada Allah, tapi kepada kekuatan diri kita. Pak, saya mau sampaikan Pak, kita kuat puasa bukan karena kita hebat, bukan. Itu kalau Bapak jalan ke Tanah Abang, Bu, berapa banyak orang yang badannya kekar-kekar Pak, besar-besar, tapi puasa enggak Pak? Enggak. Rata-rata mampir ke warung-warung Padang yang bercadar tuh. Warung Padang ada apanya? Ada tirainya, ada cadarnya, begitu ya, Masya Allah. Jadi Pak Bu, saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini kita kuat puasa apa bukan karena hebatnya kita, bukan. Maka kenapa orang gagal panen di Ramadan Pak Bu? Karena dia tidak menyandarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sandarkan ibadah kita Pak, minta kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menuntaskan ibadah Ramadan kita sampai kemudian pada akhir di Ramadan kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi bantadzkirah untuk kita semua. Dan semoga Bapak Ibu sekalian kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan kita sehingga keluar dari madrasah Ramadan ini kita punya predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal kamal illa lillahi nuridu lil islah masata'a ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.